Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan memperagakan konseling talk stopping. Perkenalkan, nama saya Rizky Berkah Khalifah sebagai konselor. Saya Aulia Fiatni sebagai konseli. Saya Eliza Putri Harahap sebagai pengamat 1. Saya Asri Samsul Rizal sebagai pengamat 2. Selamat menikmati. Assalamualaikum Mbak Aul. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya Mbak Aul di siang hari ini? Ya, alhamdulillah baik, Bu. Tugas-tugas sekolahnya gimana? Ya banyak sih, Bu. Tapi ya nggak apa-apa. Wah, semangat ya berarti untuk mengerjakannya. Siap, Bu. Kalau Ibu boleh tahu, Mbak Aul ada apa membuat janji dengan Ibu? Ya, Bu, saya mau konseling sama Ibu. Oh, sebelumnya Mbak Aul udah pernah melakukan konseling apa belum? Belum, Bu, ini pertama kalinya. Oh ya udah, kalau gitu Mbak Aul boleh menyiapkan dulu entah itu alat tulis, makan atau minum. Pokoknya Mbak Aul senyaman mungkin lah. Iya, Bu, sudah. Sudah disiapkan semua? Sudah, Bu. Oh iya. Kalau boleh tahu, apa permasalahan yang dialami Mbak Aul? Saya itu punya masalah dalam lingkup pertemanan saya, Bu. Ya. Saya akhir-akhir ini kesepian dalam hal saya nggak punya teman dekat gitu, Bu. Teman dekat maksudnya untuk curhat atau untuk apa itu? Ya, dalam segala hal, saya merasa kehilangan sosok teman gitu, Bu. Saya tiap kali saya ingin berteman sama orang itu selalu muncul pikiran-pikiran ketakutan gitu. Itu ketakutannya itu bermula dari apa Mbak Aul? Ceritanya tuh gini, Bu. Saya itu pernah mengalami dijelek-jelekan oleh teman baik saya sendiri. Jadi waktu itu saya pergi ke suatu acara sama teman-teman saya. Di situ teman baik saya mengejek saya, ngatain pakaian saya itu norak, dan dia bilang ke saya kalau saya itu nggak pantas buat berteman sama dia. Karena itu tadi pakaian saya tuh katanya norak. Terus dari situ dia nggak mau berteman lagi sama saya. Semenjak kejadian itu, saya udah nggak percaya lagi dengan adanya persahabatan. Setiap kali ada orang asing yang ingin berkenalan sama saya ataupun teman yang ingin lebih mengakrabkan diri dengan saya itu, saya udah nggak mau, Bu. Saya selalu muncul aja gitu kepikiran takut, dan saya percaya kalau nantinya ketika saya mulai berteman lagi sama orang, pasti nantinya itu saya akan disakitin lagi gitu. Oh, begitu. Jadi, sebelum kita mulai konseling ini, harap Mbak Aul mengerti bahwa konseling ini itu bertujuan untuk menghilangkan pikiran negatif dan keyakinan negatif dari Mbak Aul. Dan proses konseling ini itu
memiliki beberapa langkah yang nantinya akan Mbak Aul ikuti untuk merubah pikiran negatif tersebut atau menghilangkan pikiran negatif tersebut. Dan kita membuat kesepakatan bahwa konseling ini akan dilakukan dalam 3 kali pertemuan. Jadi sebuah proses konseling itu tidak dapat dilakukan secara instan. Apakah Mbak Aul mengerti? Iya, Bu, mengerti. Baiklah. Mbak Aul mengatakan bahwa Mbak Aul tidak percaya lagi akan teman baru karena Mbak Aul pernah disakiti oleh teman Mbak Aul dan diperolok-olok seperti itu. Iya. Nah, pikiran-pikiran negatif Mbak Aul tentang sosok seorang teman dekat itulah yang membuat Mbak Aul menjadi tidak dapat tenang ketika mendapatkan teman yang baru. Selama ini bagaimana perasaan Mbak Aul ketika Mbak Aul tidak mendapatkan teman, tidak memiliki teman, bagaimana? Ya itu tadi, Bu, saya kesepian, saya nggak ada teman untuk bercerita, nggak ada teman buat berbagi dalam segala hal gitu. Nah, memang pikiran negatif itu sangat merusak atau mengganggu diri kita. Karena apa? Setiap apa yang kita lakukan, pasti pikiran negatif itu akan muncul. Untuk itu, lebih baiknya Mbak Aul itu menghilangkan. Seperti yang Mbak Aul ya rasakan tadi, bahwa tidak ada teman, Mbak Aul itu merasa kesepian, seperti itu. Oke, untuk saat ini, Mbak Aul bisa melakukan dengan cara meninstruksi diri Mbak Aul. Jadi, nanti ketika Mbak Aul menceritakan permasalahan Mbak Aul seperti tadi, Ibu akan memberikan instruksi berupa kata stop sangat keras, dan ketika Ibu mengucapkan itu, Mbak Aul akan berhenti. Bisa dimengerti, Mbak Aul? Bisa, Bu. Ya. Silakan Mbak Aul memposisikan duduk Mbak Aul senyaman mungkin, serileks mungkin, sambil mengutarakan permasalahan Mbak Aul seperti yang tadi. Ini mengutarakannya diucapkan atau dalam hati? Ya, untuk sekarang diucapkan dulu. Baik, Bu. Bisa dimulai, Bu? Ya, bisa dimulai. Saya tidak percaya lagi dengan adanya persahabatan. Saya tidak percaya dengan orang baik. Saya takut disakiti. Saya takut diperolokkan lagi. Saya takut dianggap tidak pantas untuk berteman dengan mereka. Saya takut kalau ditinggalkan. Saya takut tidak ada yang mau berteman dengan saya. Saya takut mereka meninggalkan saya lagi. Saya tidak percaya. Saya Nah, apa Iya, yang Bu. dirasakan Mbak Aul ketika Ibu tadi bilang stop? Pikiran saya yang negatif itu hilang, Bu. Awalnya tadi saya mau utarakan, terus tiba-tiba langsung berhenti. Gitu. Ya, memang dalam mengatasi sebuah pikiran negatif, itu kita tidak dapat melakukannya dalam sekali. Meskipun itu tadi bisa langsung hilang, tapi pikiran itu akan muncul. Untuk itu, Mbak Aul perlu pengulangan secara terus-menerus. Yang langkah kedua ini, Mbak Aul berkata kembali, menceritakan kembali masalah yang Mbak Aul alami, sambil Mbak Aul meninterupsi diri Mbak Aul sendiri. Jadi Mbak Aul sendiri yang memberhentikan ketika pikiran itu muncul. Bisa dimengerti Mbak Aul? Iya, Bu, bisa. Silakan dicoba. Ya. Saya tidak percaya lagi dengan adanya persahabatan. Saya tidak percaya dengan orang baik. Saya takut ditinggalkan. Saya takut diperolok-olok di hadapan umum. Saya takut tidak ada yang mau berteman dengan saya. Saya takut ditinggalkan. Stop. Nah, gimana sekarang perasaannya?
Ya, pikiran itu hilang, Bu. Tapi ya seperti yang Ibu bilang tadi, saya takutnya ketika saya mau lebih membuka diri, terus pikiran itu datang lagi gitu, Bu. Saya harus bagaimana? Ya, ketika pikiran-pikiran itu muncul, alangkah lebih baiknya emang Mbak Ul itu merubahnya menjadi sebuah pikiran positif. Coba Mbak Ul rasakan selama ini yang Mbak Ul rasakan gimana sih kalau nggak punya teman gitu. Kayak sendiri gitu, Bu. Nggak ada teman buat cerita apa-apa sendiri gitu. Nggak ada teman buat main, terus kayak tugas-tugas gitu juga saya kayak sendiri gitu, Bu. Nah, seperti itu. Jadi Mbak Ul kan sudah tahu bahwa konsekuensi kalau Mbak Aul tidak ingin berteman lagi, itu Mbak Aul merasa sendiri, tidak punya teman, terus tidak ada tempat curhat, tidak ada yang membantu dalam menangani masalah. Untuk itu, Mbak Aul harus merubahnya bahwa setiap manusia itu memiliki sifat yang berbeda. Untuk itu, Mbak Aul harus bisa membuka diri Mbak Aul agar memiliki teman lagi, agar memiliki tempat curhat lagi, dan ada yang membantu Mbak Aul ketika terjadi sebuah masalah. Bagaimana Mbak Aul? Iya, Oke. saya akan lebih mencoba membuka diri Ya. dan Langkah berusaha menghilangkan pikiran itu. Ya, Bu? ya. Jadi Mbak Aul kan sudah mengerti bahwa konsekuensinya bagaimana. Untuk Iya. meyakinkan Mbak Aul akan pemberhentian pikiran negatif Mbak Aul, sekarang Mbak Aul mengutarakan masalah itu di dalam hati Mbak Aul, hanya di dalam hati dan pikiran Mbak Aul, dan Mbak Aul memberhentikan sendiri. Cara memberhentikan itu sebenarnya ada berbagai macam. Pertama yaitu seperti tadi, melakukan dengan berkata stop, baik di dalam hati atau secara keras. Ya. Yang kedua, itu Mbak Aul bisa mencubit tangan Mbak Aul ketika pikiran itu muncul. Yang ketiga, Mbak Aul bisa menampar pipi Mbak Aul untuk kembali mengingat pikiran positif Mbak Aul, untuk menyadarkan Mbak Aul dari pikiran negatif tersebut. Jadi Mbak Aul bisa melakukan dengan senyamannya Mbak Aul, mau dengan berkata stop, atau dengan mencubit, ataupun dengan menampar. Untuk Mbak Aul lebih nyaman yang mana? Berkata stop. Oh ya, sekarang silahkan dicoba, tapi di dalam hati, dan Mbak Aul interupsi dengan sendiri. Iya, Bu. Seperti tadi ya, Bu. Iya. Ya. Stop. Nah, sekarang gimana? Apakah lebih lega atau itu bisa berhenti atau gimana? Untuk yang ketiga ini lebih lega, Bu. Daripada yang sebelum-sebelum tadi. Ya. Jadi Mbak Ul bisa melakukan itu dengan berulang-ulang kali untuk menghilangkan pikiran positif Mbak Aul. Dan selanjutnya, Mbak Ul harus mengubah pikiran negatif itu menjadi pikiran positif. Contohnya seperti tadi, Mbak Ul berpikiran bahwa kalau saya memiliki teman, saya ada tempat curhat, saya ada tempat untuk teman bermain, ada tempat untuk mengadu masalah, seperti itu. Iya, Bagaimana Bu. Mbak Aul? Apakah Mbak Aul bisa mengerti? Iya, Bu, saya mengerti. Ya. Selama ini ketika Mbak Aul memiliki teman itu, bagaimana sih yang Mbak Aul rasakan ketika belum ada tersebut? Sebelum ada masalah ini, Iya. ya saya senang kemana-mana itu saya ada temannya. Terus kalau mau nugas juga bareng-bareng, ada tempat buat cerita, buat berbagi gitu.
Nah, untuk mengembalikan itu semua, berarti Mbak Aul harus bisa membuka diri Mbak Aul kembali. Oke, Iya, Bu. untuk yang terakhir, Ibu akan memberikan tugas rumah, di mana Mbak Aul harus melakukan itu ketika pikiran negatif Mbak Aul muncul. Dan Mbak Aul harus menulis apakah ada perubahan atau tidak setiap kali Mbak Aul melakukan itu. Dan Ibu akan melihat perubahan itu di pertemuan selanjutnya. Bagaimana Mbak Aul? Iya, Bu. Mengerti. Ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Tidak ada. Ya udah, kalau emang tidak ada pertanyaan lagi, maka proses konseling pada hari ini cukup sampai di sini dulu. Ketika nanti ada masalah atau apa yang kurang Mbak Aul mengerti, bisa menghubungi Ibu kembali. Iya, Bu. Udah, kita akhiri ya Mbak Aul. Iya. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Sampai jumpa minggu depan Mbak Aul. Ya, Bu. Wassalamualaikum.